analisis argumen, deduksi, dan penarikan kesimpulan. Namun sayangnya, urgensi dari kemampuan berpikir kritis ini tidak sejalan dengan kenyataannya di lapangan, karena beberapa artikel menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa itu masih rendah. Nah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemampuan ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis ini. Di antaranya ada kondisi fisik, kecemasan, perkembangan intelektual, motivasi, dan kebiasaan. Nah, saya memilih untuk meninjau kemampuan berpikir kritis ini tuh dari sudut kecemasan matematikanya begitu. Dan setelah saya coba cari-cari, ternyata belum ada juga penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis siswa berdasarkan Watson-Glasser Critical Thinking Appraisal tadi itu apabila ditinjau dari tingkat kecemasan matematika. Gitu. Bapak mohon maaf masih di mute. Oke, sorry. Ya, Mutiara gini. Yang pertama ini kan berpikir kritis ya. Ada instrumen berpikir kritis yang sudah dibuat oleh Watson-Glasser ini ya. Tapi itu tampaknya kan lebih ke umum ya. Iya. Umum. Itu orientasinya sudah ke matematika belum? Yang Watson-Glasser ini, Pak? Ya. Belum sih, Pak. Tapi saya baca-baca banyak juga sudah ada beberapa gitu artikel yang menggunakan si Watson-Glasser ini sebagai indikator gitu. Ya, indikatornya aja. Berarti kan instrumennya dibikin sendiri oleh Mutiara ya kan? Mengacu pada indikator-indikator itu. Ya, oke. Berarti saya mengarahkan orientasinya harus ke proses gitu ya. Proses berpikir kritis dari penyelesaian masalah, problem solving gitu ya. Itu saya pikir nggak masalah. Kemudian yang kedua itu kan ada kecemasan. Kecemasan juga kan, kecemasan matematis. Itu harus dibuat instrumennya. Atau menggunakan instrumen yang sudah ada? Rencananya kan ada artikel juga yang saya baca, terus dia memberikan saran kalau misalkan untuk mengukur kecemasan matematisnya itu tidak hanya menggunakan kuesioner gitu ya, Pak, tapi juga dilihat secara observasi, secara langsung gitu untuk menilai. Iya, ya kalau mau lebih lebih terverifikasi, lebih dipercaya, memang harus seperti itu. Jangan hanya menggunakan skala kecemasan saja gitu ya, tapi diobservasi mungkin yang ketika pembelajarannya nggak semangat, apakah dia cemas atau ya tidak memperhatikan, atau mungkin ada juga yang pura-pura memperhatikan sebetulnya dia juga cemas, gitu. Ya kan? Jadi silahkan itu, dan mungkin sampai ke wawancara apa yang menyebabkan dia cemas, sehingga nanti akan dikorelasikan dengan tadi kemampuan berpikir kritis, ya kan? Aspek-aspek apakah misalkan gini, potensi untuk berpikir kritisnya itu ada, tapi karena cemas jadi tumpul atau mandul gitu. Itu arah ke situ Mutiara elaborasinya ya. Baik, Pak. Ya pasti kan diduga kalau siswa yang tingkat kecemasannya tinggi, mungkin kan berpikir kritisnya juga tidak berkembang dengan baik gitu. Ya kan? Karena ya motivasinya juga nggak ada untuk belajar, untuk secara gigih menyelesaikan tugas, menyelesaikan masalah gitu ya, secara awam gitu. Tapi nanti ini harus dilakukan secara akademis sehingga bisa dipertanggungjawabkan kan argumentasinya. Itu Mutiara ya? Ya, Oke, baik ya, silakan bagus. Ya. Masih ada yang belum? Saya belum. Oh, silakan. Izin menunjukkan rencana riset saya itu judulnya Analisis Kesulitan Siswa Homeschooling dalam Menyelesaikan Soal Induksi Matematika. Latar belakangnya karena